Halo, perkenalkan nama saya Wisma Olivia. Saya dari jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya. NIM saya 193030502053. Di sini saya mendapatkan tugas besar dari mata kuliah Rancangan Arsitektur 3 yang bertema Taman Kuliner dan Oleh-oleh Palangkaraya. Dengan dosen koordinatornya yaitu Ibu Titiani Widati, STMSC, dan dosen pembimbing saya Bapak Giris Nini, STMT. Berikut saya akan share screen hasil tugas saya. Di sini ada pendahuluan, latar belakang, Palangkaraya dalam perkembangannya menjadi tuan wisata dan belanja yang semakin menarik. Dengan semakin banyaknya masyarakat dari berbagai daerah, maupun dari Palangkaraya sendiri, bahkan wisatawan nasional serta internasional yang berkunjung atau berwisata di Palangkaraya dan sekitarnya. Bisnis kuliner dari oleh-oleh semakin memiliki potensi besar untuk dikembangkan oleh karenanya diperlukan suatu tempat untuk berwisata, kuliner, dan oleh-oleh ini. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari tugas besar ini, memperkenalkan makanan dan souvenir oleh-oleh dan budaya Dayak Kalimantan Tengah, menjadi pusat perusahaan modal pentulab termuka di Indonesia, dan misinya menyediakan permodalan dalam bentuk uang atau bahan baku kepada UMKM yang ingin berkontribusi kepada PT Indofood Sukses Maju Makmur Tbk dan membuka lapak atau lahan yang ada di Kalimantan Tengah. Di sini klien saya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur. Sedikit info, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Dengan melihat potensi yang ada di Palangkaraya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berkeinginan mengembangkan usaha dan membuka lahan penyediaan wadah UMKM atau yang bisa disebut usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jalan Cikriwut kilometer 5. Menjadi satu kawasan taman kuliner dan oleh-oleh Palangkaraya dengan mengangkat budaya Kalimantan Tengah dan sudah pasti akan menarik banyak pengunjung mulai dari berbagai kalangan hingga dalam dan luar negeri. Untuk skema konektivitasnya di sini ada klien, arsitek, pendekatan, dan temanya. Untuk klien dulu, klien mengharapkan adanya penyediaan lahan yang cukup dan protokol keamanan dan kesehatan yang terjaga dengan baik. Yang kedua, klien juga membuat fasilitas pada kawasan, yaitu ada jalur pelambatan kendaraan, ada kawasan parkir, ada plaza kedatangan, ada fasilitas pengelola, ada komplek kuliner. Nah, untuk komplek kuliner ini terbagi menjadi 4 yang diminta. Yang pertama, 1 restoran masakan khas Dayak untuk full service, bisa indoor atau outdoor. Yang kedua, restoran masakan Indonesia, full service. Yang ketiga, restoran masakan internasional juga full service. Dan yang keempat, restoran siap saji untuk quick service. Selanjutnya, ada kompleks oleh-oleh. Untuk kompleks oleh-oleh itu sendiri diminta 3 toko, yaitu yang pertama toko makanan kecil, yang kedua toko souvenir kerajinan tangan, yang ketiga pakaian khas Dayak. Di sini juga ada siapkan fasilitas penghiburan beserta area penontonnya. Dan juga ada food court untuk indoor ataupun outdoor, diminta 6-8 unit stand pantry. Dan juga diminta di sini elemen landscape-nya.
Dan yang paling penting di sini ada 2 unit di setiap kompleks, 2 unit ATM. Untuk arsiteknya sendiri, arsitek di sini mempadu-padankan teknik estetika, keindahan pada fasad, dan membuat sirkulasi pada kawasan terjaga dengan baik. Penataan yang rapi pada masa bangunan. Untuk pendekatannya di sini saya menggunakan pendekatan budaya. Dan temanya sendiri budaya dalam perancangan arsitektur, arsitektur vernakular. Untuk arsitektur vernakular itu pengertiannya, arsitektur vernakular adalah perpaduan tradisional dan modern. Untuk kriterianya, yang pertama bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan, termasuk iklim. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga elemen non-fisik, yaitu budaya pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makrokosmos, dan lainnya. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan vernakular, melainkan karya baru, lebih mengutamakan penampilan visualnya. Untuk simulator mungkin seperti simulator pada umumnya. Sini untuk kriteria desain sudah saya jelaskan tadi, hampir sama seperti yang di atas. Langsung saja saya ke analisa site kondisi iklim. Taman kuliner dan oleh-oleh Palangkaraya ini berlokasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di Jalan Cikriwut, kilometer 5. Yang pertama, radiasi matahari. Radiasi matahari rata-rata setiap bulan antara 4,1 sampai 59,1% dengan radiasi sinar matahari tahunan 33%. Dengan demikian, wilayah kota ini memiliki tingkat radiasi yang lumayan besar. Yang kedua, untuk curah hujan. Setelah dianalisa, pola hujan di Palangkaraya memiliki pola munsonal dengan puncak hujan terjadi pada bulan November, Desember, Januari, dan hujan minimum terjadi pada bulan Agustus dengan curah hujan rata-rata 303 mm per bulan. Untuk suhu udara pada Palangkaraya rata-rata di sepanjang tahun mencapai 27 sampai 28 Celcius dengan minimum 21 sampai 23 Celcius pada musim penghujan. Untuk angin, Kota Palangkaraya tersendiri kecepatan angin pada sepanjang tahun berada di sekitar 2 sampai 22 knot. Pada bulan Agustus sampai November, kecepatan angin cukup besar dapat mencapai 22 knot. Untuk kelembapannya, menurut pengamatan BMKG antara 75 sampai 80% dengan kisaran kelembapan tinggi pada bulan November. Sedangkan yang terendah pada bulan Juni dengan tipe iklim di Palangkaraya adalah iklim tropis basah bercurah hujan 2,208 mm dengan temperatur udara 22,5 sampai 28 Celcius. Untuk tautan lingkungannya ini bisa dilihat di sini tapaknya, ini bentuknya di samping kiri ada Stadion Tua Paho yang dimana biasanya kalau ada acara futsal atau sepak bola itu di sini. Dan di sini biasanya di sebelah kiri itu jalan Danau Mare biasanya digunakan masyarakat untuk olahraga ringan seperti jogging. Di seberangnya ada Dinas Kebudayaan Pariwisata, Rumah Tahanan Kelas 2, dan Sekolah Model Palangkaraya. Untuk data existing tapak, data existing tapak tersendiri, luas area site adalah 43,32 meter kuadrat atau 4,3 hektar. Nama bangunan yang akan dibuat itu Taman Kuliner dan Oleh-oleh Palangkaraya, fungsinya sebagai sarana tempat kuliner dan berwisata. Untuk saat ini datar dan berumput. Untuk tanahnya itu gambut dan KDB-nya 40% sampai 65%. Untuk SB-nya mulai dari jalan itu 30 meter. Untuk sirkulasinya tingkat kepadatan tinggi karena pusat jalan raya sudah dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Untuk utilitasnya sendiri sudah terdapat tiang telepon, jaringan drainase, listrik, dan lampu sekitar.
analisa tautan lingkungan. Dari arah barat terdapat area gedung olahraga yang dimana tadi ada Tua Paho. Di barat daya ada area perkantoran dan sekolah, dan arah timur terdapat jalan dan Mare biasa digunakan sebagai track jogging. Lanjut kita ke analisa matahari, bisa dilihat dari sini. Ini dari arah timur, matahari pagi, arah barat, matahari sore. Biasanya untuk di sini ada keterangan, misalnya satu itu baik, berarti mataharinya cukup sehat. Menjelang siang mungkin kurang baik, dan sore tidak baik. Untuk analisa hujan, di sini analisa hujan dari hujan tenggara biasanya terindikasi hujan tidak terlalu deras. Kalau dari hujan barat laut biasanya terindikasi hamparan air hujan cukup deras dan angin kencang. Untuk analisa angin dan suhu udara, analisa angin muson timur itu terjadi dari April sampai Oktober. Untuk angin muson barat terjadi dari Desember sampai April. Suhu musim penghujan November sampai April itu mulai dari 22 sampai 23 Celcius. Kalau musim kemarau, Juni sampai Oktober dengan suhu 25,5 sampai 30 Celcius. Dan untuk analisa sirkulasi tersebut, di sini saya sudah membuat pintu gerbang sirkulasinya. Di sini jalan masuk, dan sini jalan arah mobil keluar. Untuk pengguna jalan kaki bisa menggunakan lewat lorong-lorong ini. Untuk analisa topografi, di sini saya akan menjelaskan konturnya. Kontur pada tapak relatif datar dan tipe tanah gambut. Dan analisa vegetasi, potensinya, tapak dikelilingi oleh pohon-pohon peneduh yang rindang, tapak juga diselimuti dengan rumput-rumput liar yang berarti tanah subur. Mungkin saya lanjut ke analisa utilitas. Di sini ada beberapa titik listrik, sambungan jalan lampu, dan drainase. Sini ada keterangannya, bisa dilihat. Juga analisa kebisingan, yang di sini bising karena jadi arah jalan utama, yang di sini juga sedang karena selalu digunakan truk joki. Di sini tenang, dan di sini sedang. Untuk view to side dan view from side, bisa dilihat. Untuk jaring tapak motor sendiri, saya mengikuti analisa yang sebelumnya. Ini jaring makro dan mikro. Zona publik terdapat pintu masuk dan keluar, plaza kedatangan, area parkiran, taman. Untuk focal point-nya ada pergola, air mancur, taman mini. Dan di sini zona publik, area parkir khusus pengelola dan staff. Dan untuk zona private-nya kantor pengelola, toko oleh-oleh, restoran, panggung hiburan, food court, dan ATM center. Untuk pelaku aktivitasnya mungkin saya langsung saja ke bagian desain. Nah, untuk skematik tapak, di sini hasil tapak yang saya sudah desain melalui analisa-analisa di atas tadi. Di sini ada taman bermain, ada toilet dan ATM. Di sini ada fasilitas pengelola. Di sini ada ketiga bangunan ini, toko oleh-oleh, dan di sini keempatnya ada restoran. Di sini area makan, di sini mau hiburan, dan di sini area penonton. Di sini ada pergola, food court. Di sini plaza kedatangannya, ini arah masuk, ini arah keluar. Untuk skematik 1, nah ini panggung, area penonton, ini plaza kedatangan, ini pintu gerbang, dan ini area parkir. Untuk skematik 2, di sini ada bangunan toko oleh-oleh souvenir yang sudah saya buat.
Di sini ada restoran khas Dayak dan di sini ada food court. Terus skematiknya itu sendiri ini kantor pengelola atau fasilitas pengelolanya, dan ini sintesis startupnya yang saya buat. Untuk ranahnya sendiri di sini ada sudah saya juga buat, dan di sini sudah ada keterangannya. Untuk konsep ruang, nah ini konsep ruang restoran khas Dayak. Di sini bagian kasir, dapur, penyediaan, toilet, dan wastafel area makan indoor dan outdoor. Kita lanjut ke yang kita untuk sintesis ruangnya ini toko oleh-oleh souvenir khas Dayak. Ini desain setelah yang sudah saya pilih, dan saya menggunakan desain yang ini. Nih, Dayak. Ini souvenir. Nah, sini ada kasir atau tempat reservasi. Di sini meja makan, ini bagian indoor outdoornya, ini ruang staff, dapur, ruang penyediaan, dan di sini ada toilet. Dan untuk toko oleh-oleh peneras Dayaknya ini ada etalase atau rak, di sini kasir, di sini ada ruang staff, dan di sini ruang penyediaan. Nah, untuk skematik bentuk bangunan ini saya tidak terlalu banyak mengubah bentuk yang saya ambil. Di sini saya memodifikasi rumah betang karena tadi kan saya menggunakan arsitektur neo-vernakular. Nah, di mana dengan arsitektur vernakular ini terinspirasi dari rumah betang yang menunjukkan pada sesuatu yang asli, etnik, rakyat, dan tradisional. Konsep vernakular adalah rancangan arsitektur yang bersifat kontekstual dan berkembang sesuai di zaman. Nah, ini bentuk rumah betang yang aslinya. Di sini saya modifikasi hanya pada bangunan utama. Saya hanya menambah di bagian sampingnya saja dan depannya. Nah, ini juga untuk toko oleh-oleh souvenir. Sama. Untuk skematik bentuknya seperti ini. Mulai dari bentuknya sama seperti rumah betang, bentuknya itu hanya persegi panjang. Saya hanya menambah bagian depan atau sampingnya saja. Nah, untuk skematik bentuknya saya menggunakan bentuk geometri pada bangunan. Bisa dilihat ini bentuk geometri. Di sini saya hanya memotong bagian yang bentuknya seperti ini. Ini skematik desain bangunan. Atapnya menggunakan atap plana dan palu. Sini menggunakan tangga. Sama ini. Sini ada kanopi. Dan untuk bagian outdoor ini saya menggunakan pembatas atau dinding kayak seperti setengah gitu, dinding bambu. Dan di sini depan ada ornamen Dayak seperti ini. Ini untuk sintesis bangunan. Detail tapaknya ada pintu gerbang, ada plaza kedatangan, dan ini untuk detail bangunan. Ini saya sebut ornamen tadi, dan ini dinding bambu. Nah, selanjutnya kita ke side plan. Nah, ini side plan bagian akhir. Di sini ada putar, di sini ada ornamen, di sini ada rumput agar hidup. Jadi dia kayak seperti setengah mengelilingi. Sini teman bermain, fasilitas pengelola, dan di sini ada toko souvenir, toko oleh-oleh. Di sini ada restoran. Selanjutnya layout keseluruhan seperti ini. Dan ini untuk potongan slide keseluruhannya. Di sini ada fasilitas pengelola, ada area penonton, ada ornamen. Di sini ada restoran, ada food court, dan di belakang ada pabrik. Sama ini
lebar itu. Ada ini food court sama tempat untuk denah bangunannya. Di sini denah restoran saja itu saya mengambil lebarnya 12 meter pada bagian indoor, dan bagian outdoornya itu 8 meter. Untuk panjangnya 15 meter. Kalau denah toko oleh-oleh souvenir di sini sama, hanya saja tidak menggunakan outdoor. Denah tampak bangunan bisa dilihat. Untuk restoran Mas Dayak ini tampak depan, tampak samping. Kalau untuk toko souvenir tampak depan dan tampak sampingnya. Untuk potongan bangunan ini ada nok 8/12, ada 8/12 sama 8/12. Di sini menggunakan galvalum atau pelana. Ada kanopi kaca, dinding bambu. Dan untuk toko souvenirnya sama, hanya saja tidak menggunakan kanopi kaca dan dinding bambu. Untuk perspektif interior dan ini eksterior. Sekian presentasi yang saya jabarkan. Mohon maaf jika ada kelalaian atau salah kata. Terima kasih.